Bab 59 Pertarungan Sengit POV Safauzi. Mulut ini tak henti melafalkan doa memohon pertolongannya. Ruangan pengap dengan pencerahan minim jadi saksi bisu untukku bertaruh nyawa. Hei calon suamiku, sapa Naila dengan seringai mengerikan. Mulutku dibekap kain yang dililitkan sampai belakang, tangan dan kaki diikat kencang, hanya mata yang bisa merespon kejahatan Naila. Hati tak hentinya beristighfar, tak menyangka jika ada perempuan tak berperasaan seperti Naila. Aku menyesal tidak mendengarkan penuturan Zahwa, pujaan hatiku yang malah diabaikan. Padahal dia bicara sesuai kenyataan. Aku yang terlalu bodoh tidak menaruh sedikit pun rasa curiga pada Naila. Memang kita tidak boleh berprasangka buruk kepada sesama manusia, namun berwaspada juga penting. Membela diri sendiri merupakan hal yang diharuskan dalam agama. Dari sini aku belajar supaya tetap berhati-hati menghadapi setiap manusia dengan isi hati yang sulit dipahami. Manusia bukan hanya diciptakan dari tanah, namun ada amarah bagai api yang tersimpan, sisi jahat yang kadang berkembang jika diri ini jauh dari Tuhan. Begitulah kondisi Naila sekarang, amarah, kebencian, dan dendam menguasai hatinya. Mempermudah setan merasuk pada dirinya, sehingga sulit dikendalikan. Fauzi tersayang, kamu mau makan atau mau menikah denganku? Aku ingin dipeluk kamu, Mas Fauzi tersayang. Naila meraba bagian tangan sampai dadaku. Dia terus menggoda. Dengan menampakkan auratnya, aku tahan gejolak di dada, meminta karunia Sang Pencipta supaya aku dilindungi dari godaan ini. Sayang, aku tendang Naila dengan kaki yang masih terikat. Sekuat tenaga menjauhkan wajahnya dariku. Bibirnya hampir mendarat di pipi. Alhamdulillah aku bisa menepisnya. Syahwat terhadap lawan jenis memang ada, namun aku kendalikan sekuat tenaga. Naila bukan muhrimku. Tak akan aku menodai diri ini dengan perbuatan hina. Sialan, seenaknya kamu menolakku. Dengan kasar Naila melepaskan kain yang membungkam mulutku. Dia terus memaki. Aku hanya menutup mata sambil terus membaca zikir. Heh, kamu pikir aku setan? Dasar pria tidak tahu diri. Harusnya kamu beruntung bisa bersamaku, Mas Fauzi. Kita akan bahagia, aku punya harta berlimpah. Kita akan menikah setelah mengucap salam perpisahan pada pujaan hatimu. Apa maksudmu, Naila? Hahaha. Kalau aku sebut nama perempuan iblis itu, kamu pasti bicara secinta itukah kamu sama anaknya si Ilyas? Jawab pertanyaanku, Naila. Apa maksudmu? Maksudku, pujaan hatimu itu akan menemuimu, tapi bukan untuk menyelamatkanmu, melainkan menukar nyawa. Haha, dia akan mati. Astagfirullah. Jangan bersedih sayang, ada aku, kita akan bahagia. Menyerahlah Naila, kamu sudah tidak punya anak buah lagi. Semua preman sudah ditangkap polisi. Aku yakin para polisi akan datang lagi. Mata Naila langsung melotot. Dia menghentikan tawa. Mungkin teringat kejadian kemarin sore. Naila hampir ditangkap, namun dia begitu cerdik. Bantuan tiba-tiba datang. Entah berapa banyak anak buah yang dia punya, Naila sama sekali tidak kehabisan akal. Di tengah kondisi mengerikan masih tetap bisa meloloskan diri. Hahaha, yap, mungkin mereka akan datang, tapi bukan ke sini. Mereka akan mengiringi kematian pujaan hatimu. Apa maksudmu? Tunggu, beberapa menit lagi pertunjukan luar biasa akan dimulai. Naila membuka laptop, kemudian menunjukkan sebuah rekaman CCTV di sebuah tempat dengan penerangan minim. Mirip dengan gudang yang aku tempati, namun aku tidak tahu di mana lokasinya. Setelah pertunjukan ini kita akan menikah, Mas Fauzi. Tidak, kezoliman tidak akan bertahan lama. Allah akan mengirimkan pertolongan di waktu yang tepat. Ya ampun, Ustadku, kamu masih saja berceramah. Tuhan memang akan menolongmu melalui tanganku. Setelah Zahwa mati, kita akan terbang ke luar negeri. Jantung dan mulut ini terdiam. Apa maksud ucapan Naila? Apa mungkin dia sedang mengatur rencana untuk melukai Zahwa?
Ya Allah, tolonglah kami, selamatkanlah dari mara bahaya. Aku percaya padamu ya Rob. Hahaha, jangan kaget gitu dong calon suamiku. Tenang ya, kamu masih bisa melihat Zahwa sebelum dia pergi ke neraka. Hentikan permainan gila ini, Naila. Kamu tidak akan pernah menemui kebahagiaan jika menggunakan jalan yang salah. Sadarlah, bertobat, maka kamu akan merasakan kebahagiaan tanpa harus merusak hidup orang lain. Berhenti berceramah, sentak Naila. Naila malah menyodorkan laptop lebih dekat denganku. Dia tak henti mengulam senyum menakutkan. Beberapa menit kemudian, Zahwa masuk dalam ruangan gelap itu. Dia berteriak memanggil namaku dan Naila sambil mengecek seisi ruangan. Muncullah Naila. Dengar, jangan jadi pengecut, cepat tangkap aku dan bebaskan Kak Fauzi. Ini urusan kita berdua, jangan bawa-bawa orang yang tak bersalah, ujar Zahwa dalam video rekaman CCTV. Beberapa menit kemudian atap bangunan berjatuhan, pintu dikunci. Zahwa berteriak panik, dia hanya seorang diri. Rasa nyeri dan takut menguasai hatiku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di saat perempuan yang aku cintai sedang menaruhkan nyawa. Dada makin sesak saat batu yang cukup besar mengenai kepala Zahwa. Anak buah Naila benar-benar tak punya rasa belas kasihan. Mereka licik mengeroyok Zahwa tanpa memberi celah untuknya melawan. Hentikan Naila, hahaha, bagaimana pertunjukan dariku, luar biasa bukan? Gila kamu Naila, hentikan semua ini. Cepat katakan apa yang kamu mau, asal kamu hentikan kegilaan ini. Menikahlah denganku, kita pergi ke luar negeri supaya bisa bahagia bersama tanpa berurusan lagi dengan para polisi sialan. Tidak, aku tidak sudi menikahi perempuan tidak punya hati sepertimu. Oh, begitu, baiklah. Robohkan rumah itu, instruksi Naila melalui telepon pada anak buahnya. Baik, bos. Mataku membelalak kaget. Naila gila, kondisi Zahwa sudah terluka, darah mengucur dari pelipisnya. Dia nampak sempoyongan, namun terus berusaha mencari jalan untuk keluar. Bangunan itu nampak bergoyang, satu persatu kayu besar berjatuhan. Oh! Teriak Zahwa menusuk jantungku. Sebuah kayu jatuh menimpa kakinya. Genting berjatuhan. Zahwa meringis kesakitan sambil meminta bantuan. Namun nampaknya tempat itu ada di pelosok desa sampai tak ada seorang pun yang mendengar Zahwa. Air mataku jatuh, tak tega menyaksikan Zahwa menahan rasa sakit itu sendiri. Cukup Naila. Hahaha, aku bahagia dan puas melihat Putri Ilyas bersiap meregang nyawa. Kakakku pasti bahagia melihat ini. Hentikan Naila, aku mau menikah denganmu, tapi jangan siksa Zahwa lagi. Kamu serius pujaan hatiku? Iya, kita akan pergi ke luar negeri. Biarkan Zahwa tetap hidup. Dia pasti lebih terluka melihatku menikah denganmu dibandingkan kamu menyiksanya seperti ini. Benar juga ya, aku setuju. Naila menyuruh anak buahnya menghentikan aksi gila. Naila menuruti ucapanku, diperintahkan anak buahnya kembali ke sini. Aku terus memujuk Naila supaya membuka pintu ruangan penyekapan Zahwa. Dengan perdebatan alot, akhirnya dia menuruti. Aku akan melakukan siasat halus menghadapi Naila. Dia tetap seorang perempuan yang mempunyai sisi lemah dalam hal perasaan. Apalagi Naila nampak cinta berat padaku, aku akan memaafkan perasaannya untuk bisa membebaskan diri. Naila memanggil anak buahnya untuk segera bersiap-siap. Kami akan pergi ke luar negeri malam ini. Aku akan mencari ide untuk mengulur waktu. Yang paling penting Zahwa masih bisa diselamatkan. Kondisinya juga masih sadarkan diri. Aku lega melihatnya. Keadaannya, semoga saja cepat ada bantuan untuknya. Naila, lebih baik kita bersembunyi dulu di Jakarta, menikah di sana. Aku ingin orang tuaku bisa menyaksikan pernikahan kita. Tidak, itu bisa membahayakanku. Kamu sengaja membuatku ketahuan polisi, hah? Bukan begitu, Naila. Aku hanya ingin pernikahan kita sakral. Sesudah itu kita bisa segera pergi ke luar negeri.
Kita tidak akan bisa naik pesawat dari kota ini dengan data diri asli. Kamu tentu tahu siapa lawan kita, Detektif Arya. Dia akan menutup seluruh akses transportasi umum di kota ini. Benar juga.